Saya rasa begitu kita menyadari bahwa kita memiliki seorang Bapa di surga yang mengasihi kita, Bapa yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita karena kasih, mengangkat kita menjadi anak-Nya, yang melalui baptisan menjadikan kita serupa dengan Kristus, yang membawa kita ke dalam kehidupan Tritunggal sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, dan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga dan pasti. Begitu kita menyadari hal ini, bahwa Dia menetapkan kita untuk surga, meskipun ada sejuta pertanyaan dalam hidup ini, dan pertanyaan itu akan terus muncul, entah tentang realitas hidup, tentang dosa, kelemahan pribadi kita, atau hal-hal dalam diri kita yang tidak kita pahami. Ada dua realitas yang berjalan berdampingan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dan yang kedua adalah kenyataan bahwa kita punya kelemahan, dosa, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita hidup dalam ketegangan antara dua hal ini. Kita perlu belajar bagaimana menjalani keduanya secara bersamaan. Seringkali kecemasan yang muncul dalam diri banyak orang terjadi karena mereka lebih merasa hidup dalam realitas dosa dan kelemahan, dan menjadikan itu sebagai realitas utama dalam hidup mereka. Padahal semua itu harus diletakkan dalam konteks kasih Bapa yang mengenal segalanya dan selalu menginginkan kebaikan kita. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi secara pasti dan tanpa syarat, maka segala sesuatu yang lain bisa dimaknai dalam terang kasih itu. Relasi adalah dasar dan konteks kehidupan kita. Bayangkan anakmu sendiri, misalnya kalau salah satu dari mereka tiba-tiba berpikir bahwa ayahnya membencinya atau bahwa ia akan mati kelaparan, padahal kalian hidup di dunia yang tidak kekurangan makanan. Itu tentu pemikiran yang sangat keliru. Kalau anakmu bangun setiap hari dengan ketakutan bahwa ia akan mati karena kelaparan, maka ia belum mengenal kenyataan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia bisa percaya kepadamu. Jadi dalam konteks ini, betapa tidak masuk akalnya scrupulosity atau rasa takut yang berlebihan bahwa kita terus-menerus berdosa. Rasa takut bahwa kita sedang melakukan dosa besar padahal tidak. Itu bukan salib yang Tuhan minta kita pikul. Itu harus ditolak dalam nama Yesus. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, ya memang kita semua orang berdosa. Kita harus menerima itu dengan rendah hati dan bertobat, berjuang untuk berubah, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dari tempat yang penuh damai dalam hubungan kasih dengan Allah. Bayangkan seorang anak berumur 4 tahun yang membuat kekacauan. Lalu ibunya masuk dan jelas tampak di wajahnya bahwa ini kekacauan besar. Anak itu mungkin merasa takut dan berkata, "Mama, aku tidak pantas lagi jadi anakmu. Aku akan ambil barang-barangku dan pergi." Lalu ibunya menjawab, "Tidak, ayo datang ke sini, aku mengasihimu. Mari kita hadapi ini bersama-sama." Pertama-tama ibu itu akan menegaskan kembali bahwa kasihnya lebih besar dari kekacauan apapun. Lalu dari kasih itu, mereka akan berusaha membereskan masalah bersama-sama. Pikirkan bahwa kita bisa berbuat dosa sampai Allah menolak kita. Itu tidak benar. Orang tua memang tidak sempurna, tetapi kasih orang tua kepada anak adalah cara Allah menunjukkan kepada kita bentuk kasihnya yang tidak bersyarat. Anak-anak tidak dikasihi karena mereka produktif atau sukses. Mereka dikasihi karena mereka ada. Kalau kita melihat dosa, kelemahan, dan semua pertanyaan dalam terang kasih Allah ini, kita bisa bertobat dan berjuang menjadi anak-anak Allah seperti yang Allah kehendaki, dengan penuh kepercayaan pada kasih, penyelenggaraan ilahi, dan belas kasih-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Santa Josephine Bakhita, salah satu orang kudus yang sangat saya kagumi, yang walaupun mengalami banyak penderitaan, bisa berkata, "Aku dikasihi secara pasti, maka apapun yang terjadi, aku tahu kasih ini menantiku. Maka hidupku ini baik. Walaupun ada penderitaan yang nyata, ada banyak alasan untuk merasa cemas, tetapi kalau kita tahu bahwa kita dikasihi secara pasti, bahwa Allah menyertai kita dan bisa mengubah penderitaan menjadi kebaikan yang lebih besar, maka bahkan hari-hari yang paling sulit pun bisa menjadi saat rahmat, dan kita tetap bisa berkata, hidupku ini baik." Dalam gambaran besarnya, kita sedang berjalan menuju surga, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, meskipun kadang nampaknya Ia jauh. Dari tempat itulah kita bisa berkata, "Tuhan, aku sungguh menyesal, aku bertobat, tapi aku juga tahu dan yakin akan kasih-Mu yang besar."